Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Pancasila Universitas Tanjung Pura. Jadi, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai apa sih ideologi itu. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Victoria Dandi, yang kedua ada Kasia Litama, yang ketiga ada Meisha Delima Rizky, yang keempat ada Petrus Divincenzo, dan yang terakhir ada Aprilianti Putri Elsadai. Baik teman-teman, kita akan mulai presentasinya. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Putri Elsadai dengan NIM B1031221100. Saya sebagai pemateri pertama, di sini kita akan membahas apa sih itu ideologi. Mari kita simak penjelasannya. Ideologi adalah suatu sistem nilai atau kepercayaan yang diyakini sebagai kebenaran oleh beberapa orang atau beberapa kelompok. Ideologi tidak hanya memberikan gambaran dunia kepada penganutnya, tetapi juga memberikan pemahaman atau nilai yang benar tentang dunia sebagaimana adanya dan seharusnya. Dalam konsep netral, ideologi juga dapat dilihat sebagai sistem pemikiran, sistem keyakinan, ataupun sistem simbol yang berhubungan dengan tindakan sosial dan praktik politik. Nah, selain itu, berdasarkan pendapat Karl Marx sendiri, ideologi adalah ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan, sedemikian rupa, sehingga orang yang menganggapnya sah. Ideologi melayani kepentingan kelas berkuasa karena memberikan legitimasi kepada suatu keadaan yang sebenarnya tidak memiliki legitimasi. Maksud legitimasi di sini adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis ideologi. Jadi ideologi memiliki 13 jenis. Yang pertama adalah komunisme. Komunisme atau dalam bahasa Latin adalah komunis adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Nah, yang kedua adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital atau modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Yang ketiga adalah anarkisme. Anarkisme adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan bangsanya. Yang kelima, demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang keenam adalah sosialisme. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Ketujuh, liberalisme. Liberalisme adalah sebuah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari pemerintah, dan persamaan di hadapan. Kemudian yang kedelapan adalah konservatisme. Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin conservar yang artinya melestarikan, menjaga, memelihara, dan mengamalkan. Yang kesembilan adalah komunitarisme. Komunitarisme sebagai sebuah kelompok yang terkait tetapi berbeda filsafatnya mulai muncul pada akhir abad ke-20. Menentang aspek-aspek diri dari liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme, sementara menganjurkan fenomena seperti masyarakat sipil. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai macam-macam ideologi yang ada di dunia. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang nasisme.
Nasisme merupakan kumpulan doktrin politik dan ekonomi yang dipegang dan diterapkan oleh Nazi di Jerman dari tahun 1933 hingga tahun 1945. Nasisme ini termasuk prinsip pemerintahan totaliter. Ideologi Nasisme dibentuk oleh keyakinan Hitler pada superioritas rasial Jerman dan bahaya komunisme. Nasisme sendiri berusaha mendamaikan ideologi konservatif dan nasionalis dengan doktrin radikal sosial. Berikutnya, yaitu libertarianisme. Libertarianisme adalah filsafat kebebasan yang berpandangan bahwa kebebasan adalah nilai sekaligus kondisi alamiah manusia. Artinya, individu yang bebas tidaklah tunduk pada kehendak orang lain, melainkan individu yang bebas adalah mereka yang bisa melakukan apa saja selama yang itu terhadap diri dan propertinya sendiri. Dan kita hanya bisa memiliki kebebasan-kebebasan ini hanya jika ada hukum yang mampu melindunginya. Berikutnya yaitu fasisme. Fasisme sendiri sering diartikan sebagai paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa yang lainnya. Istilah fasisme adalah pertama kali digunakan di Italia oleh pemerintahan Benito Mussolini. Namun, dalam berkembangnya zaman, fasisme diindikasi mempunyai tujuan terorganisir, di mana pemerintah fokus untuk mempersiapkan negara dari serangan konflik bersenjata dengan memegang kontrol pada kehidupan ekonomi suatu bangsa karena selalu membahayakan adanya musuh. Berikutnya atau yang terakhir yaitu monarkisme. Monarki adalah sistem politik di mana otoritas tertinggi diberikan kepada raja, penguasa, individu yang berfungsi sebagai kepala negara. Sistem monarki sendiri didasarkan pada kedaulatan atau pemerintah yang tidak terbagi dari satu orang. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis ideologi. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi ideologi. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu memberikan harapan akan dunia baru yang lebih baik di masa yang akan datang atau yang lampau yang kurang ideal, serta memberikan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang ideal tersebut. Yang keempat, mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan manusia lainnya, manusia yang satu dengan masyarakat. Yang kelima, dapat membantu anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam berbagai sektor kehidupan. Nah, kita akan mengangkat di sini kami mengangkat tentang ideologi liberalisme. Nah, apa sih ideologi liberalisme secara terperinci? Yaitu adalah sebuah ideologi atau pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Nah, secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dalam artian dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Jadi, masyarakat diperbolehkan untuk mempunyai harta atau mengakui hak pribadi sebanyak-banyaknya. Di dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas atau kebebasan individu. Nah, baik teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sejarah liberalisme. Ideologi liberalisme berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 di Eropa Barat, terutama di negara Inggris dan Perancis. Ideologi liberalisme muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan absolutisme monarki yang terus diperkuat di Eropa, yang berarti bahwa raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak untuk membuat keputusan politik dan mengontrol masyarakat. Liberalisme menentang gagasan bahwa kekuasaan negara harus terpusat pada satu individu atau kelompok kecil dan memperjuangkan hak individu, kebebasan pribadi, dan demokrasi sebagai prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Banyak pemikir liberalisme terkenal yang mempengaruhi perkembangan ideologi ini, seperti John Locke, Adam Smith, dan Jane.
Mereka menekankan pentingnya hak asasi manusia, kesetaraan di depan hukum, kebebasan berbicara, pers, dan kemerdekaan individu dari campur tangan negara. Hingga kini, ideologi liberalisme tetap menjadi salah satu ideologi politik yang paling berpengaruh di dunia, dengan banyak negara yang menganut nilai-nilai liberalisme dan membentuk konstitusi, undang-undang, dan kebijakan publik. Dalam ideologi liberalisme terdapat beberapa nilai dasar. Yang pertama yaitu kebebasan individu. Liberalisme menempatkan kebebasan individu sebagai nilai yang sangat penting. Ini termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan pers, dan hak asasi manusia yang mendasar. Yang kedua adalah hak milik pribadi. Liberalisme menekankan hak milik pribadi sebagai prinsip utama ekonomi yang memungkinkan individu untuk memiliki dan mengontrol propertinya sendiri. Yang ketiga adalah pasar bebas. Liberalisme menganggap bahwa pasar bebas sebagai mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya dan mencapai kemakmuran ekonomi. Liberalisme menekankan persaingan yang sehat dan transparansi pasar. Baik, berikutnya adalah nilai-nilai dasar liberalisme. Nah, yang keempat ada toleransi, yaitu menekankan pada toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, dan menghindari diskriminasi serta kekerasan. Ini termasuk toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, dan orientasi seksual. Yang kelima ada hak asasi manusia. Nah, liberalisme menganggap hak asasi manusia sebagai hak yang mendasar dan universal yang tidak dapat diabaikan oleh negara ataupun masyarakat. Yang keenam ada keadilan. Liberalisme menempatkan keadilan sebagai nilai yang penting dengan menghargai hak dan kewajiban yang sama bagi setiap individu. Demokrasi. Liberalisme menekankan pada sistem demokrasi yang mengutamakan hak suara rakyat, menghindari kekuasaan mutlak dari individu atau kelompok tertentu. Berikutnya ada nilai-nilai dalam ideologi liberalisme. Yang pertama ada kebebasan individu, yang kedua ada hak milik pribadi, yang ketiga ada pasar bebas, yang keempat ada toleransi, yang kelima ada hak asasi manusia, keenam ada keadilan, dan yang ketujuh ada demokrasi. Nah, berikut ada negara yang dianggap menganut ideologi liberalisme. Yang pertama ada Amerika Serikat, yang kedua ada Kanada, yang ketiga ada Australia, dan yang keempat Selandia Baru. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan ideologi liberalisme dan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu berdasarkan oleh pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan ideologi liberalisme adalah pemikiran yang berasal kepada pemikiran yang ke arah kebarat-baratan. Contohnya itu seperti negara Amerika Serikat dan negara Kanada. Nah, selain itu, perbedaannya juga terdapat dari cara pandang masyarakat terhadap negara tersebut. Nah, kalau negara dengan ideologi liberalisme memandang negara sebagai penghambat individu dan melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan ideologi Pancasila berbanding terbalik. Pancasila memandang negara sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, selain itu, ideologi liberalisme memandang agama sebagai hal yang netral. Sedangkan dalam ideologi Pancasila memandang Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar negara. Hal ini sudah dinyatakan oleh dasar negara Indonesia yaitu Pancasila tersebut. Dan ini mempromosikan nilai-nilai yang terkandung dalam agama untuk kehidupan bermasyarakatan dan bernegara. Next. Nah, kita lanjut kesimpulan. Jadi, kesimpulannya yaitu liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Liberalisme ini tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Ketika itu, masyarakat ditandai dua garis besar, yaitu kaum arsitorat atau yang kita kenal dengan bangsawan dan para kaum petani. Ada dua macam liberalisme pada saat itu, yaitu liberalisme klasik dan liberalisme modern. Nah, kalau liberalisme klasik ini timbul pada awal abad ke-16, sedangkan liberalisme modern mulai muncul sejak abad ke-20. Liberalisme klasik, prinsip-prinsip dari ini terletak pada pemikiran John Locke, Hobbes,
Adam Smith, dan Spencer, yang menyatakan bahwa keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.